Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Raisa Aulia Rahmi dengan NIM 13, saya Sukma Widianingrum dengan NIM 36, Rohmatul Laili dengan NIM 90, Jose Sabatari Sianipar dengan NIM 188, Anggita Sesarani dengan NIM 201, Rima Anggraini dengan NIM 204, Tasya Syafaunisa dengan NIM 219. Kecenderungan untuk berpikir tentang perilaku dalam istilah dikotomi diilustrasikan oleh dua jenis pertanyaan yang umum diajukan tentang perilaku. Yang pertama, apakah fisiologis atau psikologis? Yang kedua, apakah itu diwariskan atau dipelajari? Kedua pertanyaan tersebut telah terbukti salah arah. Namun, mereka adalah salah satu jenis pertanyaan yang paling umum ditanyakan di ruang kelas biopsikologi. Yang pertama, apakah fisiologis atau psikologis? Descartes tahun 1596 sampai 1650 menganjurkan filosofi yang memberikan satu bagian untuk ilmu pengetahuan. Dia berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari dua elemen. Yang pertama yaitu materi fisik, yang berperilaku menurut hukum alam dan dengan demikian merupakan objek penelitian ilmiah yang cocok. Tubuh manusia termasuk otak dianggap seluruhnya bersifat fisik, dan begitu pula hewan atau non-manusia. Yang kedua adalah pikiran manusia, jiwa, diri atau roh, yang tidak memiliki substansi fisik, mengendalikan perilaku manusia, tidak mematuhi hukum alam, dan dengan demikian merupakan lingkup gereja yang tepat. Dualisme Cartesian, sebagaimana filosofi Descartes dikenal, gagasan bahwa otak manusia dan pikiran adalah entitas yang terpisah, menjadi semakin diterima secara luas. Itu bertahan sampai hari ini meskipun ada kemajuan ilmiah selama berabad-abad. Kebanyakan orang sekarang memahami bahwa perilaku manusia memiliki dasar fisiologis, tapi banyak yang masih berpegang pada asumsi dualistik, bahwa ada kategori aktivitas manusia yang entah bagaimana melampaui otak manusia. Yang kedua, apakah itu diwariskan atau dipelajari? Kecenderungan untuk berpikir dalam istilah dikotomi meluas ke cara orang berpikir tentang pengembangan kapasitas perilaku. Selama berabad-abad, para sarjana telah memperdebatkan apakah manusia dan hewan lain mewarisi kapasitas perilaku mereka atau memperoleh melalui pembelajaran. Perdebatan ini disebut dengan isu nature-nurture. Sebagian besar psikolog eksperimental awal Amerika Utara benar-benar berkomitmen pada sisi pengasuhan dari masalah nature atau nurture. Pada saat yang sama, psikologi eksperimental berakar di Amerika Utara. Etiologi, atau yang disebut studi tentang perilaku hewan di alam liar, menjadi pendekatan dominan untuk studi perilaku di Eropa. Etiologi Eropa berbeda dengan psikologi eksperimental Amerika Utara yang berfokus pada studi tentang perilaku naluriah, perilaku yang terjadi pada semua anggota spesies seks rupa, bahkan ketika tampaknya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk dipelajari. Dan ini menekankan peran alam atau faktor bawaan dalam perkembangan perilaku. Karena perilaku naluriah tidak dipelajari, para etolog awal berasumsi bahwa mereka sepenuhnya diwariskan. Mereka salah, tetapi begitu juga para psikolog eksperimental awal. Perdebatan fisiologis atau psikologis dan perdebatan nature atau nurture didasarkan pada cara berpikir yang salah tentang biologi perilaku. Dan pertanyaan generasi baru mengarahkan ledakan penelitian biopsikologis saat ini. Pertama, berpikir dikotomi yang disebabkan oleh faktor psikologis atau fisiologis. Ada dua bukti yang menentang pemikiran fisiologis atau psikologis. Asumsi bahwa beberapa aspek psikologis manusia begitu kompleks sehingga tidak mungkin merupakan produk dari otak fisik. Baris pertama terdiri dari banyak demonstrasi bahwa bahkan perubahan psikologi yang paling kompleks, misalnya perubahan kesadaran diri, emosi atau memori, dapat dihasilkan oleh kerusakan atau stimulasi bagian otak. Baris kedua bukti terdiri dari demonstrasi bahwa beberapa spesies, bukan manusia, terutama spesies primata, memiliki beberapa kemampuan yang pernah dianggap murni psikologis, dan dengan demikian murni manusia. Berpikir dikotomi mengenai perilaku yang disebabkan oleh faktor nature atau nurture. Sejarah pemikiran nature atau nurture dapat diringkas dengan mengutip Mark Twain dengan laporan kematian yang sangat dilebih-lebihkan. Setiap kali didiskreditkan, ia muncul kembali dalam bentuk yang sedikit dimodifikasi.
Pertama, faktor selain genetika dan pembelajaran terbukti mempengaruhi perkembangan perilaku. Faktor-faktor seperti lingkungan, janin, nutrisi, stres, dan stimulasi sensorik semuanya terbukti berpengaruh. Hal ini menyebabkan perluasan konsep pengasuhan untuk memasukkan berbagai faktor pengalaman di samping pembelajaran. Akibatnya, itu mengubah dikotomi natur atau nurture dari faktor genetik atau pembelajaran menjadi faktor genetik atau pengalaman. Selanjutnya dikemukakan secara meyakinkan bahwa perilaku selalu berkembang di bawah kendali gabungan dari alam dan pengasuhan, bukan di bawah kendali satu atau yang lain. Menghadapi poin ini, banyak orang hanya mengganti satu jenis pemikiran alam atau pengasuhan dengan yang lain. Mereka berhenti bertanya apakah itu genetik atau hasil dari pengalaman, dan mulai bertanya berapa banyak yang bersifat genetik dan berapa banyak yang merupakan hasil dari pengalaman. Skema cara berpikir biopsikologi dalam memahami perkembangan perilaku. Yang pertama, evolusi mempengaruhi kumpulan gen yang mempengaruhi perilaku yang tersedia bagi anggota setiap spesies. Kedua, pengalaman memodifikasi ekspresi program genetik individu. Ketiga, setiap gen individu memulai program unik perkembangan syaraf. Keempat, perkembangan sistem saraf setiap individu bergantung pada interaksi gen dan pengalaman. Kelima, kapasitas dan kecenderungan perilaku setiap individu saat ini ditentukan oleh pola unik aktivitas sarafnya. Beberapa di antaranya dialami sebagai pikiran, perasaan, ingatan, dan lain-lain. Keenam, setiap perilaku individu saat ini muncul dari interaksi antara pola aktivitas saraf yang sedang berlangsung dan persepsinya tentang situasi saat ini. Ketujuh, keberhasilan perilaku setiap individu mempengaruhi kemungkinan bahwa gennya akan diturunkan ke generasi yang mendatang. Teori evolusi Darwin. Biologi modern dimulai pada tahun 1859 dengan publikasi On the Origin of Species karya Charles Darwin. Dalam karyanya, Darwin menggambarkan teori evolusinya, teori tunggal yang paling berpengaruh dalam ilmu biologi. Darwin bukanlah orang pertama yang menyarankan bahwa spesies berevolusi, tetapi ia adalah orang pertama yang mengumpulkan banyak bukti, pendukung, dan yang pertama menyarankan bagaimana evolusi itu terjadi. Darwin menyajikan 3 jenis bukti yang mendukung pernyataan bahwa spesies berevolusi. Yang pertama, ia mendokumentasikan evolusi catatan fosil melalui lapisan geologi yang semakin baru. Kedua, dia menggambarkan kesamaan struktural yang mencolok di antara spesies hidup, misalnya tangan manusia, sayap burung, dan cakar kucing, yang menunjukkan bahwa mereka telah berevolusi dari nenek moyang yang sama. Yang ketiga, dia menunjukkan pada perubahan besar yang telah terjadi pada tumbuhan dan hewan domestik melalui program pemuliaan selektif. Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Darwin menunjukkan bahwa anggota setiap spesies sangat bervariasi dalam struktur, fisiologi, dan perilaku mereka, dan bahwa sifat-sifat yang diwariskan yang terkait dengan tingkat kelangsungan hidup dan reproduksi yang tinggi adalah yang paling mungkin untuk diturunkan ke generasi mendatang. Perkembangan otak, semakin tinggi derajatnya, semakin kompleks susunan otaknya, dan spesies yang derajatnya lebih tinggi, organ-organnya lebih lengkap. Misalnya simpanse, struktur tubuhnya mendekati bentuk struktur tubuh manusia. Perbedaannya terdapat di bagian yang tidak berkembang pada otak simpanse, yaitu lobus frontalis. Diketahui, lobus frontalis berfungsi untuk kognitif, bahasa, dan moral. Secara umum, batang otak mengatur aktivitas refleks yang penting untuk kelangsungan hidup, misalnya detak jantung, pernafasan, dan kadar glukosa darah. Sedangkan otak besar terlibat dalam proses adaptif yang lebih kompleks, seperti pembelajaran, persepsi, dan motivasi. 3 poin penting tentang evolusi otak manusia yaitu yang pertama, ukuran otak bertambah selama evolusi. Kedua, sebagian besar peningkatan ukuran terjadi di otak besar. Ketiga, peningkatan jumlah lipatan-lipatan pada permukaan cerebral telah sangat meningkatkan luas permukaan korteks cerebral, lapisan terluar
jaringan serebral. Meskipun otak spesies terkait berbeda, ada kesamaan mendasar. Semua otak dibangun dari neuron. Dan struktur saraf di otak satu spesies biasanya dapat ditemukan di lokasi yang sama dengan spesies yang lain. Misalnya, otak manusia, monyet, dan tikus mengandung struktur utama yang sama yang terhubung dengan cara yang sama, dan struktur yang serupa cenderung melakukan fungsi yang serupa. Otak manusia tampaknya telah berevolusi dari otak kerabat primata terdekat kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fundamental genetik. Genetika Mendelian mempelajari tentang pewarisan sifat pada kacang polong. Mendel membuat penelitian dengan memulai eksperimen tentang sifat dikotomis dan garis keturunan asli. Sifat dikotomis terjadi dalam suatu bentuk, tidak pernah dalam bentuk kombinasi. Misalnya, warna biji kacang adalah dikotomis sifat tanaman. Setiap tanaman kacang polong memiliki biji berwarna coklat ataupun berwarna putih. Galur sejati adalah galur kawin yang anggotanya selalu menghasilkan keturunan yang sama, sifatnya dari generasi ke generasi. Mendel melakukan eksperimen secara berulang dan mendapatkan hasil yang sama. Sifat yang ditemukan dalam kacang polong yaitu sifat dominan dan sifat resesif. Genetika Mendel terdiri dari 4 gagasan. Yang pertama, terdapat 2 macam faktor keturunan untuk setiap trait dikotomi. Yang kedua, setiap organisme memiliki 2 gen untuk setiap trait dikotomi atau gen alel. Yang ketiga, 1 dari 2 jenis gen untuk setiap trait dikotom mendominasi pasangannya. Yang keempat, untuk setiap trait secara random membawa faktor yang berasal dari ayah dan dari ibunya. Lalu saya akan membahas tentang kromosom. Sampai awal abad ke-20, gen ditemukan terletak pada kromosom, memiliki struktur seperti benang di inti setiap sel. Menurut Brenner tahun 2012, kromosom terbentuk secara berpasangan dan setiap spesies memiliki jumlah karakteristik pasangan di setiap sel tubuhnya. Manusia memiliki 23 pasang kromosom, 2 gen alel yang mengontrol setiap sifat ada yang terletak di lokasi yang sama, satu pada setiap pasangan kromosom tertentu. Proses pembelahan sel yang menghasilkan gamet, yaitu sel telur dan sel sperma, disebut meiosis. Pada meiosis, kromosom membelah dan satu kromosom dari setiap pasangan pergi ke masing-masing dari 2 gamet yang dihasilkan dari pembelahan sel. Akibatnya, setiap gamet hanya memiliki setengah jumlah kromosom biasa, yaitu 23 pada manusia. Komplement penuh kromosom diproduksi. Pembagian acak dari pasangan kromosom menjadi 2 gamet bukan satu-satunya cara meiosis untuk berkontribusi untuk keragaman genetika. Selama tahap pertama meiosis, kromosom berbaris secara berpasangan. Kemudian anggota dari setiap pasangannya saling menyelang secara acak, pecah pada titik kontak, dan pertukaran bagian. Sebagai hasil dari rekombinasi genetik ini, masing-masing gamet yang membentuk zigot yang berkembang menjadi makhluk hidup mengandung kromosom yang unik. Rekombinasi kromosom yang disambung bersama dari ibu dan ayah. Berbeda dengan penciptaan meiosis gamet, semua pembelahan sel lain dalam tubuh terjadi dalam mitosis. Tepat sebelum pembelahan mitosis, jumlah kromosom menjadi 2 kali lipat, sehingga ketika sel membelah, kedua sel anak berakhir dengan kromosom yang lengkap. Selanjutnya ada struktur dan replikasi. Setiap kromosom adalah molekul untai ganda asam deoksiribonukleat atau DNA. Setiap untai adalah urutan basa nukleo tidak melekat pada rantai fosfat dan deoksiribosa. Ada 4 basa nukleotida, yaitu ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Itu adalah urutan-urutan basa pada setiap kromosom yang membentuk kode genetik. Pembagian acak dari pasangan kromosom menjadi 2 gamet bukan satu-satunya cara meiosis berkontribusi untuk keragaman genetik. Replikasi adalah proses penting dari molekul DNA. Tanpa itu, pembakalan sel mitosis tidak akan mungkin terjadi. Replikasi DNA dianggap kerja ketika kedua untai DNA mulai mengendur. Kemudian, basa nukleotida terbuka pada masing-masing dari 2 untai menarik basa komplementer mereka yang mengembang di cairan nukleus. Jadi, ketika pelepasan selesai, 2 molekul DNA untai ganda yang keduanya identik dengan aslinya telah dibuat.
replikasi kromosom tidak selalu berjalan sesuai rencana. Mungkin ada kesalahan. Terkadang kesalahan ini adalah kesalahan yang besar. Misalnya, pada Down syndrome, ada kromosom ekstra di setiap selnya. Tetapi yang lebih umum, kesalahan dalam duplikasi berbentuk mutasi perubahan yang tidak disengaja dalam gen individu. Dalam kebanyakan kasus, mutasi menghilang dari kolom gen dalam beberapa generasi karena organisme yang mewarisinya kurang sehat. Namun, jarang mutasi meningkatkan kebugaran dan dengan demikian berkontribusi pada evolusi yang cepat. Setiap kromosom adalah molekul deoksiribonukleat ganda yang mengandung asam deoksiribonukleat atau DNA. Setiap untai adalah urutan basa nukleotida yang melekat pada rantai fosfat dan deoksiribose. Ada 4 basa nukleotida, adenin, timin, guanin, dan citosin. Ini adalah urutan kromosom yang membentuk kode genetik. Lalu ada 2 helai yang membentuk setiap kromosom saling terikat oleh daya tarik. Itu ada adenin untuk timin dan guanin untuk citosin. Setiap pasangan basa akan membentuk ikatan hidrogen. Pasangan adenin dan timin membentuk 2 ikatan hidrogen dan pasangan basa guanin dan citosin membentuk 3 ikatan hidrogen. Pola ikatan yang spesifik ini memiliki konsekuensi penting. 2 helai yang membentuk setiap kromosom saling melengkapi dengan tepat. Misalnya, urutan adenin, guanin, timin, sitosina, dan guanin pada suatu untaian selalu dikaitkan dengan urutan yang saling melengkapi dari timin, sitosina, adenin, dan guanin, dan juga sitosin di sisi lainnya. Materi selanjutnya ialah kromosom seks dan traits yang terpaut seks. Normalnya, jumlah kromosom dalam setiap sel manusia adalah 23 pasang atau 46 buah, dengan satu pasang diantaranya adalah kromosom seks yang menentukan jenis kelamin manusia. Sementara 22 pasang lainnya disebut dengan kromosom autosomal. Ada 2 jenis kromosom seks yaitu X dan Y, dan keduanya terlihat berbeda dan membawa gen yang berbeda. Kromosom manusia berpasang-pasangan dengan setengah berasal dari ibu dan setengahnya lagi berasal dari ayah. Pria dan wanita memiliki kromosom seks yang berbeda. Kromosom seks pada pria terdiri dari 1 kromosom X dan 1 kromosom Y, sedangkan wanita memiliki 2 kromosom X. Kromosom X didapatkan dari ibu dan ayah bisa menyumbangkan kromosom X maupun Y. Ini berarti kromosom yang diturunkan dari ayahlah yang akan menentukan apakah anak akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu, sifat-sifat yang dipengaruhi oleh gen dalam kromosom seks disebut sebagai sifat-sifat yang berkaitan dengan seks. Hampir semua sifat yang terkait dengan seks dikendalikan oleh gen pada kromosom X karena kromosom Y kecil dan membawa beberapa gen. Lalu trait dominan akan lebih sering muncul pada perempuan, sedangkan trait yang resesif lebih sering terjadi pada laki-laki. Mengapa? Kita ulas. Sifat-sifat yang dikendalikan oleh gen pada kromosom X lebih sering muncul pada satu jenis kelamin daripada yang lain. Jika sifat dominan, hal itu lebih sering terjadi pada wanita. Wanita memiliki 2 kali kesempatan mewarisi gen dominan karena mereka memiliki 2 kali jumlah kromosom X. Sebagai kontras, ciri-ciri yang dikaitkan dengan seks yang resesif lebih sering muncul pada pria. Alasannya adalah bahwa ciri-ciri yang resesif dalam hubungan seks hanya diperlihatkan pada wanita yang memiliki 2 gen resesif, 1 pada setiap kromosom X. Sedangkan ciri-ciri tersebut dinyatakan pada semua pria yang memiliki gen tersebut karena mereka hanya memiliki 1 kromosom X. Contoh klasik dari sifat yang terkait dengan seks adalah kebutaan warna, karena gen buta warna sangat langka. Wanita hampir tidak pernah mewarisi 2 dari mereka, sehingga hampir tidak pernah memiliki gangguan itu. Sebaliknya, setiap pria yang memiliki 1 gen buta warna adalah buta warna. Gen struktural berisi informasi yang diperlukan untuk sintesis protein. Protein merupakan rantai panjang asam amino. Mereka
mengendalikan aktivitas sel fisiologis dan merupakan komponen penting dari struktur sel. Semua sel dalam tubuh, misalnya sel otak, sel rambut, dan sel tulang, memiliki gen yang sama persis. Perluasan DNA yang tidak memiliki gen struktural tidak dipahami dengan baik. Tetapi jelas bahwa gen ini mencakup bagian-bagian yang disebut enhancer atau promotor. Enhancer adalah lapisan DNA yang berfungsi untuk menentukan apakah gen-gen struktural tersebut akan melakukan sintesis protein dan pada tahap apa. Setiap kelompok dari 3 basan nukleotida berturut-turut di sepanjang untai pembawa pesan RNA disebut kodon. Setiap kodon memerintahkan ribosom untuk menambahkan satu dari 20 jenis asam amino pada protein yang dikonstruksi. Misalnya, urutan guanin, adenin memerintahkan ribosom untuk menambahkan mesin asam amino. Setiap jenis asam amino dibawa ke ribosom melalui molekul-molekul transfer RNA. Seraya ribosom membaca kodon, ia menarik RNA molekul yang ditransfer ke asam amino. Yang sesuai, ribosom membaca kodon setelah kodon dan menambahkan asam amino setelah asam amino hingga mencapai kodon yang mengatakan bahwa protein itu sudah lengkap. Dan setelah itu, protein yang sudah selesai atau sudah lengkap dilepaskan ke dalam sitoplasma. Jadi proses ekspresi gen mencakup 2 tahap. Penyalinan kode penyerang sesin DNA ke kode urutan dasar RNA, dan kode RNA urutan dasar yang bersifat sementara menjadi urutan asam amino. Tujuan akhir mencakup memahami kontribusi genetik tingkah laku manusia sangat kompleks. Selanjutnya, karakteristik kode genetik. Yang pertama yaitu ada sifat triplet. 3 basan nitrogen yang berdekatan dengan triplet nukleotida. Yang kedua ada degenerasi. Setiap asam amino terdiri dari 1 kodon kecuali asam amino meotinin dan triptofan. Yang ketiga, tidak tumpang tindih, memiliki urutan basa yang berbeda dengan kodon lainnya. Yang keempat, non-ambiguitas. Suatu urutan kodon akan selalu membentuk asam amino yang sama. Yang kelima, universal. Urutan 3 basa tersebut akan selalu sama pada organisme apapun. Yang keenam, polaritas dari ujung 5 ke ujung 3. Genom manusia adalah kolaborasi yang terjalin erat antara lembaga-lembaga riset utama dan tim riset individu di beberapa negara. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk menyusun peta urutan semua dari 3 miliar basa yang membentuk kromosom manusia. Diasumsikan bahwa begitu genom manusia digambarkan, sangatlah mudah untuk menghubungkan variasi dalam genom ke penyakit-penyakit manusia tertentu, dan kemudian mengembangkan program perawatan dan pencegahan yang dirancang bagi setiap pasien. 3 contoh klasik tentang bagaimana faktor genetik dan pengalaman berinteraksi untuk mengarahkan ontogeni perilaku. Ontogeni perilaku adalah perkembangan individu selama rentang hidup mereka, sedangkan filogeni yaitu perkembangan evolusioner spesies selama berabad-abad. Dalam setiap contoh, perkembangan adalah produk interaksi faktor genetik dan pengalaman yang sekarang diketahui kemungkinan dimediasi oleh mekanisme epigenetik. Menurut Sweat tahun 2013, proses pembelahan sel yang menghasilkan gamet atau sel telur dan sel sperma disebut meiosis. Pada meiosis, kromosom membelah dan 1 kromosom dari setiap pasangan pergi ke masing-masing dari 2 gamet yang dihasilkan dari pembelahan sel. Pembagian acak dari pasangan kromosom menjadi 2 gamet bukan satu-satunya cara meiosis berkontribusi untuk keragaman genetik. Selama tahap pertama, meiosis kromosom berbaris berpasangan. Kemudian, anggota dari setiap pasangan saling menyilang secara acak, pecah pada titik kontak, dan pertukaran bagian. Sebagai hasil dari rekombinasi genetik ini, masing-masing gamet yang membentuk zigot yang berkembang menjadi makhluk hidup mengandung kromosom yang unik. Rekombinasi kromosom yang disambungkan bersama dari ibu dan ayah
Beberapa dengan penciptaan meiosis gamet. Semua pembelahan sel lain dalam tubuh terjadi dengan mitosis. Tepat sebelum pembelahan mitosis, jumlah kromosom menjadi 2 kali lipat sehingga ketika sel membelah, kedua sel anak berakhir dengan kromosom lengkap. Menurut Troy, pada tahun 1934 meruntuhkan asumsi ini dengan menunjukkan bahwa sifat-sifat perilaku dapat dikembangbiakan secara selektif. Troy memfokuskan eksperimen pembiakan selektifnya pada perilaku yang telah menjadi fokus para psikolog awal dalam penyelidikan pembelajaran mereka, yaitu labirin berjalannya tikus laboratorium. Troy memulai dengan melatih sekelompok besar tikus laboratorium yang heterogen untuk menjalankan labirin yang kompleks. Tikus menerima hadiah makanan ketika mereka mencapai kotak tujuan. Troy kemudian mengawinkan betina dan jantan yang paling jarang memasuki gang yang salah selama pelatihan. Ia menyebut tikus-tikus ini sebagai labirin terang. Dan dia membiarkan betina dan jantan yang paling sering memasuki gang yang salah selama pelatihan. Dia menyebutkan tikus-tikus ini sebagai labirin yang membosankan. Poin umum penting yang dibuat oleh studi pemuliaan selektif adalah bahwa pemuliaan selektif berdasarkan satu sifat perilaku biasanya membawa sejumlah sifat perilaku lainnya bersamanya. Hal ini menunjukkan bahwa sifat perilaku yang digunakan sebagai kriteria pemuliaan selektif bukanlah satu-satunya sifat perilaku yang dipengaruhi oleh gen yang dipisahkan oleh pemuliaan. Memang, menurut Shirley, pada tahun 1949, membandingkan tikus labirin kusam dan labirin terang pada 30 tes perilaku yang berbeda dan menemukan bahwa mereka berbeda pada banyak dari mereka. Pola perbedaan menunjukkan bahwa tikus labirin terang adalah pembelajar labirin yang unggul, bukan karena mereka lebih cerdas, tetapi karena mereka kurang takut, suatu sifat yang tidak aditif di banyak lingkungan alam. Fenilketonuria, gangguan metabolik gen tunggal, seringkali lebih mudah untuk memahami genetika dari gangguan perilaku daripada memahami genetika dari perilaku normal. Alasannya adalah bahwa banyak gen mempengaruhi perkembangan sifat perilaku normal, tetapi terkadang hanya dibutuhkan satu gen abnormal untuk mengacaukannya. Contoh yang baik dari poin ini adalah gangguan neurologis fenilketonuria atau PKU. PKU ditemukan pada tahun 1934 ketika seorang dokter gigi dari Norwegia, Asbjørn Folling, melihat bau aneh pada urin kedua anaknya yang cacat intelektual. Dia benar berasumsi bahwa bau itu terkait dengan gangguan mereka dan dia menganalisis urin dari mereka. Kadar asam feniferufat yang tinggi ditemukan pada kedua sampel. Didorong oleh penemuannya, Folling mengidentifikasi anak-anak cacat intelektual lainnya yang memiliki kadar asam feniferufat urin yang sangat tinggi dan dia menyimpulkan bahwa subpopulasi anak-anak cacat intelektual ini menderita gangguan yang sama. Selain cacat intelektual, gejala dari PKU termasuk muntah, kejang, hiperaktif, lekas marah, dan kerusakan pada otak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saudara dapat bertanya pada saat sesi kelas berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.